Halo Sobat Legal Access. Ketentuan mengenai waktu kerja, istirahat kerja, dan cuti kerja karyawan sebuah perusahaan sudah ditentukan secara definitif dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menurut undang-undang tersebut, waktu kerja karyawan di perusahaan itu tidak lebih dari 40 jam kerja dalam seminggu. Dan ini tidak termasuk jam istirahat, misalnya jam istirahat makan siang. Dan alternatif penerapan jam kerjanya bisa berupa 6 hari kerja dalam seminggu, misalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu, di mana karyawan bekerja selama 7 jam sehari. Atau 5 hari kerja dalam seminggu, misalnya dari hari Senin sampai hari Jumat, di mana karyawan bekerja selama 8 jam sehari. Untuk karyawan yang kerjanya di perusahaan dengan sektor usaha tertentu, misalnya perusahaan pengeboran minyak lepas pantai, penerbangan jarak jauh, atau di perusahaan penebangan hutan, ketentuan waktu kerjanya bisa saja menyimpang. Tapi ya tentunya harus diatur lebih dulu. Dan meskipun pengaturan waktu kerja ini sudah definitif diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi perusahaan masih boleh untuk mempekerjakan karyawannya lebih dari waktu kerja tadi. Mempekerjakan karyawan lebih dari waktu kerja yang seharusnya bisa dikategorikan sebagai pekerjaan lembur, dan dalam prakteknya perusahaan terlebih dahulu harus membuat surat perintah lembur, dan surat perintah lembur itu juga harus ditandatangani oleh karyawannya yang akan bekerja lembur sebagai bentuk persetujuan dari karyawan. Jadi untuk mempekerjakan karyawan secara lembur, ya perusahaan harus mendapat persetujuan lebih dulu dari karyawannya. Setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan di waktu kerja lembur wajib untuk membayar upah lembur, yaitu upah karyawan di luar gaji pokok dan tunjangannya. Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan bahwa waktu kerja lembur cuma bisa dilakukan maksimal 3 jam sehari dan 14 jam dalam seminggu. Meskipun perusahaan diperkenankan untuk mempekerjakan lembur karyawannya, tapi undang-undang memberi catatan bahwa mempekerjakan lebih dari waktu kerja yang seharusnya sedapat mungkin harus dihindari oleh perusahaan, karena karyawan harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya. Istirahat kerja karyawan bisa berupa istirahat harian dan istirahat mingguan. Istirahat kerja ini merupakan hak karyawan dan perusahaan wajib untuk memberikannya. Istirahat harian adalah waktu istirahat setiap hari kerja yang diberikan kepada karyawan di antara jam kerjanya. Waktu istirahat harian ini bisa diberikan minimal setengah jam setelah karyawan bekerja selama 4 jam terus-menerus. Waktu istirahat harian ini tidak termasuk dalam perhitungan jam kerja ya. Misalnya kalau perusahaan mempekerjakan karyawan mulai dari jam 8 pagi, maka pada jam 12 siang karyawan harus diberikan istirahat kerja dan melanjutkan lagi pekerjaannya jam 1 siang sampai jam 5 sore. Sedangkan lamanya istirahat mingguan ditentukan oleh berapa hari kerja dalam seminggu karyawan melaksanakan pekerjaannya. Kalau karyawan melakukan pekerjaannya 6 hari dalam seminggu, maka istirahat mingguannya 1 hari, dan karyawan berhak atas 2 hari istirahat mingguan kalau karyawan itu bekerja 5 hari dalam seminggu. Jadi dalam prakteknya, biasanya kalau karyawan bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, maka karyawan itu berhak atas istirahat kerja sebanyak 1 hari pada hari Minggunya. Untuk karyawan yang bekerja di perkantoran di kota-kota besar misalnya, rata-rata memperoleh waktu istirahat mingguan pada hari Sabtu dan Minggu setelah 5 hari bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sesuai undang-undang, cuti kerja karyawan bisa berupa cuti tahunan dan istirahat panjang. Cuti tahunan diberikan kepada karyawan untuk minimal 12 hari kerja dalam setahun, dengan catatan karyawan yang bersangkutan harus sudah bekerja di perusahaan itu selama 12 bulan secara terus-menerus. Untuk cuti tahunan ini karyawan bisa mengambilnya sekaligus, misalnya 12 hari sekaligus, atau sebagian-sebagian sesuai dengan kebutuhan karyawan.
Dalam prakteknya, penentuan mengambil cuti tahunan ini biasanya tergantung dari persetujuan atasan si karyawannya. Biasanya atasannya akan memberikan cuti tahunan itu kalau kondisi pekerjaan di kantornya misalnya memungkinkan, atau karyawan disuruh menundanya sampai keadaan pekerjaan di kantor itu memungkinkan untuk karyawannya mengambil cuti tahunan. Selain cuti tahunan, untuk karyawan yang bekerja di perusahaan tertentu, perusahaan juga bisa memberikan hak atas istirahat panjang kepada karyawannya sekurang-kurangnya 2 bulan untuk karyawan yang sudah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus, termasuk kelipatannya. Istirahat panjang ini bisa diambil oleh karyawan selama 2 bulan pada tahun ke-7 dan ke-8, masing-masing 1 bulan. Demikian Sobat Legal Access, informasi mengenai waktu kerja, istirahat kerja, dan cuti kerja karyawan ini kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna bagi Anda dalam menjalankan hubungan ketenaga kerjaan di perusahaan Anda ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami untuk mengikuti informasi hukum dan ketenaga kerjaan lainnya. Salam.